Sahabat gadget, sahabat teknologi, sahabat IT, sahabat traveling juga, sahabat hiking hashing. Kali ini saya mau membagi pengalaman mengganti baterainya ini dashcam ya, dashcam 70 Mai ini yang tipenya A500 ya. Jadi trouble-nya atau masalahnya di baterainya yang sudah ngedrop ya, tidak bisa dipakai untuk jangka waktu lama. Jadi harus kita perhatikan, pertama-tama kita harus buka. Jadi kalau kita lihat sekilas memang tidak ada sesuatu cara yang bisa kita buka. Jadi kalau kakak Mekayu tidak mengerti, memang ada yang tersembunyi, yaitu di sini. Jadi kalau diraba seperti ini ada 1, 2, kalau nggak salah ada 3 baut ya, 3 baut atau 3 atau 2 baut. Jadi ini harus, label ini harus dibuka. Kalau mau rapi, kalau pakai pembuka casing memang ini kurang tipis ya, jadi harus hati-hati, pelan-pelan kita gunakan silet atau cutter yang tipis. Ini silet juga sudah nggak begitu tajam, jadi bisa dipakai. Jadi kita buka dulu label ini, label dashcamnya. Ini kan stiker ya, stiker. Jadi kalaupun terpaksa nanti rusak ya nggak masalah, karena memang kita perlukannya mengganti baterai ya. Seperti ini kita buka hati-hati, kalau bisa sih rapi ya, tapi kalau nggak bisa juga kita nggak masalah. Seperti ini. Mungkin videonya nanti akan lebih bisa dipercepat, karena untuk seperti ini kan butuh ketelitian. Dan nah ini kan masalahnya, ini stikernya kertas, jadi nggak bisa untuk serapi yang kita inginkan. Jadi kita tarik aja, nanti mungkin bisa dilem kembali. Ini kertas masalahnya, bukan plastik ya. Ini kita bisa tempel lagi. Kita cari obeng, siapkan obeng dulu. Coba ini, jenisnya segi 6 atau segi 5 kita nggak tahu. Wah, ternyata kecil ya, kecil. Mungkin ini nggak bisa, terlalu besar. Kita cari yang lebih kecil. Nah ini mudah-mudahan pas. Jadi ini agak menceng ya, ada miring. Ini juga, oh ya, ini udah pas. Ini udah pas. Kita buka, ini baru 1 ya. Ini ada, kalau nggak salah ada 3. Nah ini ada 3. Ini nggak ada juga. 1, 2, 3. Kita buka dulu, karena ini masih tertutup oleh stiker.
Ini satunya agak tersembunyi ya, seperti tertutup karet. Ini bukan sepertinya. Jadi bautnya cuma 2 ya. Ini bukan baut. Sebelah sini juga nggak ada. Mudah-mudahan ini memang bukan baut ya. Jadi memang nggak ada lubangnya. Jadi ini cuma 2. Coba kita sekarang pakai alat pencongkel atau pembuka casing seperti ini. Jadi ini ada 2 celah, diperhatikan 2 celah ya, seperti ini ya Kang kayu. Langsung aja ini 2 celahnya kita congkel seperti ini. Diusahakan pakai alat seperti ini jadi tidak merusak casingnya. Waduh, ini malah ke on. Nah ini masalahnya, baterainya nggak kuat. Ya, udah mati kembali. Wah, lepas dengan sendirinya. Ini GPS-nya, ini baterainya. Jadi kalau memang video ini bermanfaat, silakan Kakang Bayu share ke teman-teman, ke yang memang membutuhkan, daripada harus istilahnya kita mencari-cari yang kita belum pernah. Ini saya udah mengawalinya. Jadi kita mungkin tidak perlu membuka casing ini, karena yang kita perlu hanya mengganti baterai ya. Jadi sana ada soketnya, kita bisa cabut seperti ini aja, gampang. Cuma nanti nancapannya mungkin harus pakai bantuan alat juga. Jadi baterai lamanya itu ukurannya 3,7 volt, kemudian mHa nya berapa ini, ukurannya nggak ada, 500 mHa. Jelas ya Kakak kayu, 500 mHa. Jadi saya sudah menyiapkan satu baterai yang lebih besar. Jadi ini baterai penggantinya. Nanti saya kasih linknya, pembeliannya di Tokopedia. Jadi saya pakainya yang 850 mHa, voltasenya sama. Jadi diharapkan lebih awet, ukurannya sama. Cuma saya pakai yang 850 mHa. Jadi caranya seperti tadi, kita hanya memasang soket baterainya ke dalam sana. Tidak mungkin terbalik karena secara ininya memang sudah dirancang, tidak mungkin bisa kebalik. Jadi kita nanti akan butuh bantuan obeng juga untuk menekan ke sana. Seperti ini, tinggal kita tekan sana. Ya, kalau udah bunyi klek gitu berarti sudah nancep. Tinggal posisinya dirapikan supaya tidak mengganggu pemasangan mengganggu untuk casingnya, supaya bisa ditutup ya, seperti ini. Oke, mantap.
Ini mungkin posisinya 0 ya, jadi harus kita cas dulu. Ya, harus dicas dulu. Jadi karena posisinya kita tidak berada di mobil, chargernya juga masih di mobil, kita harus diusahakan pakai aturannya voltasenya ya. Jadi voltasenya itu ini harus dapat 3,7 volt. Jadi untuk inputnya sekitar 3,7 volt. Ini yang baru, jadi aturannya di dashcamnya, sorry, ini kesenggol kameranya. Jadi aturannya inputnya itu 5 volt 2 ampere. Jadi kalaupun kita pakai charger HP, handphone, kita juga harus pakai, diusahakan yang 2 ampere. Outputnya 5 volt. Jadi kita siapkan untuk chargernya. Jadi untuk koneksinya, koneksi yang lama seperti ini, bukan Type-C tapi ini micro ya, seperti ini. Jadi ini di sini, ini DC-nya. Kita tancepin dulu chargernya. Ya. Ini tandanya merah. Jadi ini karena baterainya sudah dicopot atau diganti atau diambil, jadi ini settingannya kembali ke awal ya, jadi harus disetting ulang. Ini tunggu baterainya penuh dulu, karena ini baru proses untuk pengecasan. Start recording emergency video. Kita tunggu baterainya penuh dulu. Setelah baterai terpasang, sambil menunggu dicas, kita tutup kembali casingnya. Maaf, lagi agak-agak pilek ini. Jadi bawah dulu baru ke atas, baru ditekan sini. Nah ini tadi ini kurang ke bawah, jadi casing sebelah sini nggak bisa masuk, nggak bisa rapet ya. Nah ini udah bagus, tinggal dirapikan, bunyi kelek semua, dipastikan sudah bagus ya, tinggal ditutup kembali. Jadi baut yang tadi 2 itu kita masukkan lagi,
Jadi sebelah, kalau dari layar itu berarti sebelah kiri ya, belakang. Ya, kalau sudah kenceng, ini sudah kenceng, kita tunggu baterainya penuh dulu. Setelah baterai full, kita cabut. Start recording emergency video. Ya, ini ada karena otomatis ya. Jadi kita rapikan lagi untuk bagian stiker belakang. Ya. Oke, kita rapikan lagi hadapnya seperti ini. Jadi kameranya sebelah kiri bawah, kanan bawah. Ini hadapnya ke atas seperti ini. Kita rapikan lagi. Semoga video saya bermanfaat untuk tutorial atau berbagi pengalaman mengganti baterai dashcam 70 Mei untuk A500. Jadi saya upgrade dari yang 500 mAh ini baterai lamanya menjadi 850 mAh. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.